2019, para pengrajin bata menemukan struktur bata di desa Kumitir. Ketika dilakukan ekskavasi, hasilnya sungguh mengejutkan. Struktur bata tersebut ternyata merupakan sebuah dinding talut sepanjang 187 meter. Semenjak itu, arkeolog BPJB Jawa Timur kemudian secara intensif melakukan kajian di lokasi ini. Kemudian disusunlah hipotesis adanya dinding talut berukuran 312 meter kali 250 meter yang mengelilingi bangunan inti yang saat ini berada di area makam Tugu. 2020, Direktorat Perlindungan Kebudayaan mendanai kegiatan ekskavasi di lokasi ini. Para ahli dan praktisi dari berbagai disiplin ilmu berusaha untuk menguak misteri situs Kumitir sebagai bagian dari rekonstruksi jejak peradaban dari Kota Raja, Majapahit. Waalaikumsalam, Pak. Saya Kadensat Lembaga Indonesia Pusat. Iya, Pak. Datang kemari untuk berkunjung. Alhamdulillah sudah bertemu dengan Pak Lutfi dan Pak Bijak. Mudah-mudahan ini bisa menjadi babak baru Lembaga Indonesia untuk bisa membackup BPJB di sini dan seluruhnya dalam mengungkap situs Kumitir. Terima kasih, Pak. Sekali pintu gerbang bagian barat ini masih ada sisanya, Pak. Masih ada sini ya. Sisanya. Nah, ini sudah kita coba trace, kita lacak sampai ke menjorok keluar, Pak. Jadi ini lahannya sudah sampai ke lahannya penduduk. Nah, kita hentikan. Ini karena ya keterbatasan dari lahan yang disewa itu. Ya. Tapi ini luar biasa ini. Besar sekali ya yang Iya, besar sekali, Pak. Nah, kemudian talut yang sebelah barat ini sampai ke pojok ini sudah terpantau, artinya sudah nyambung betul itu. Ya. Dan di pojok barat laut ini yang spesial ini. yang spesial yang ini ya. Ya, di sini ada semacam bastion, kemudian juga ada beberapa ornamen yang sangat menarik di situ. Betul. Nah, harapan kami kalau ini kita mirror, Ya. nah, di pojok Ya. barat daya juga begitu, Pak. Ya. Tapi ini masih dalam proses karena kita belum sampai pada posisi yang Belum di sini ya. Ya. Tapi sudah ada test fitnya di sini, Pak. Sudah nyoba. Gitu. Jadi perkiraan ada 3 pintu gerbang, Pak ya. Di sini dan di sini. Nah, Ya. kalau memang menggunakan pola yang ada, Pak, pada masa Hindu Buddha itu, ya. Dan ini banyak contohnya, Pak. Contoh yang terdekat yang berikan misalnya di Blitar itu ada candi penataran yang begitu panjang gitu ya. Ya. Itu sama polanya. Mirip ya. Pintu depan ada di bagian barat, ada
dua rapala yang besar di sini. Iya. Masuk ke dalam ada gapura berikutnya. Iya. Dan di sini juga ada bangunan-bangunan Pak di sini Pak. Nah ini yang kita harapkan nanti kalau sudah ada kesempatan membuka yang ke arah barat itu ada sejumlah struktur yang mungkin masih terpendam di sini Pak. Luar. Nah kita sekarang udah ada di sini Pak kita sekarang. Yang ini yang Nah tertutup ayo, ini ya. Bapak dan kami di sini Siap, sekarang siap. ya. Ikutan Pak Said kayak anak kecil Pak, mainan nih cara-cara kan. Ini gambar apa? Saya gambarkan Kayak masa kecil kan, cara-cara tadi bagaimana gambar di membayangkan tanah. struktur yang ada di sini. Oh, gitu Dengan ya. pola 3 halaman pada yang berlaku pada masa Hindu-Buddha itu. Oh. Jadi ini biasanya kami sebut sebagai halaman paling luar. Nah, kalau dalam bahasa Bali namanya jabe Pak ini. Ini jabe, kemudian ini jabe tengah, lalu ini jeroan. Bagian intinya. Ini jeruannya ya. Ya, biasanya dengan pola itu bangunan paling suci itu ada paling di dalam. Oh. Jadi dengan demikian kita melihat struktur bangunan ini karena dia ada di sini, nah kita boleh menduga ini bangunan paling sakral. Iya, iya. Ya untuk sementara ya. Iya. Jadi candinya itu di sini lah ya. Iya, Perkiranya candi seperti itu utama ya. Pak. Candi utamanya Ya, ya. jadi sangat ada kemungkinan ada candi lain di sini yang sifatnya tidak Mendukung. mendukung, ya, Mendukung betul. aja, Ya. Iya karena di sini kan ini ada struktur katanya Nah, berdasarkan itu. geolistrik gitu. Nah, Iya. Ini kita, luar ruangnya. kita berharap kalau persoalan lain-lain selesai, ya Siap, ini bisa siap, dibuka siap, gitu. siap. Ya. Ini sangat potensial di sini nih. Betul. Nanti kita bisa diungkap begitu, ini Betul. ya menambah lagi kemegahan dan kebesaran Majapahit itu. Amin. Ya. Apalagi Pak, kita ini berdekatan dengan Candi Tikus Pak. Iya, iya, sini dia. Ya, Jadi itu gitu Candi ya. Tikus, kemudian di sebelah barat ada Bejang Ratu. Bagian ratu. Betul, betul. Jadi ini bisa merekonstruksi ulang betapa wilayah Majapahit itu mungkin bisa jadi sampai di sini ya. Ya bisa Jelas sih. Pak, jelas. Sampai di sini ya. Ya, mungkin pusatnya malah. Pusatnya malah di sini Itu ya? yang Pak Said Bisa jadi. menduga Oh, siapa iya. jadi Pak gitu ya. Ya pusat kota rajanya tuh yang di sini sebenarnya. sini, ya. Itu kemungkinannya Pak. Itu yang kita mau buktikan. Kalau seandainya ketemu bahwa ini merupakan pendarmaannya Mahisa Cempaka. Cempaka Ya. itu, berarti di Majapahit sebelum Majapahit sendiri sudah ada bangunan suci di sini. Iya. Kalau itu bahkan saya bisa tambahkan Pak. Wilayah Trowulan itu Pak, sudah ada hunian maju mulai abad 10. Abad 10. Ya, kita Iya, iya. kita punya prasasti Ala Santan. Itu Iya. dari Raja Sindok Iya. abad 10 Masehi. Gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya nggak mengherankan, tapi itu memperkaya Pak. Betul ya. Bahwa ada kesinambungan peradaban di Majapahit mulai abad 10 paling tidak sampai abad ke-14-15 Masehi. Ini yang memperkuat posisi sentralnya Majapahit. Majapahit ya. Iya. Iya. Dan jadi kan selama ini kan yang berkembang di dalam buku sejarah kan Raden Wijaya itu kan mendirikan Majapahit dalam sebuah hutan. Babat alas Ya, ya. alas sing wong trik. Wong Ya. trik. Ya. Tetapi di sini sudah ada bangunan besar dengan pemukimannya Dewasa Singasari. Gimana Pak? Untuk menangani Menurut saya itu hal yang sangat mungkin, Pak. Iya. Karena Majapahit tidak akan hadir tanpa ada Singasari. betul. Ya. Raden Wijaya sendiri ketika belia dia adalah salah satu senapatinya Kertanegara. Tapi beliau meneruskan ya. Meneruskan. Tidak sama, bukan berarti dalam arti dari nol tidak. Iya, iya. Sudah ada. berarti. Sudah ada kekuatan yang mendahuluinya Iya. dan dia mendapatkan dukungan dari Arya Biraraja yang Iya. di Madura dan itu pun juga semula orang-orangnya Kertanegara. Kemudian oleh Majapahit itu ya. Ya. Jadi Majapahit itu merupakan penerus daripada Sebenarnya Singasari. secara genealogis iya. Luar biasa ya. Dan ternyata Betul. gelar yang dipakai Raden Wijaya itu pun juga gelar yang mengikuti apa yang dipakai oleh leluhurnya sebagai penerus dewa-dewa Raja-Raja Gunung. Iya. Iya, Sang Rama Wijaya ya. Nararya Sanggrama Wijaya. Nararya. Gelarnya Kertarajasa Jayawardhana. Nah itu, monggo Pak, kita Oke, jalan. siap. Silakan, silakan. Siap. Silakan. Ini yang silakan tempat yang membuat teman-teman di YouTube dan di WhatsApp itu sangat tertarik karena kita melihat ini yang keberadaannya itu benar-benar menimbulkan pertanyaan. Gitu ya, Pak. Ya, kita lihat ini. Pak Isa sudah tahu dan sudah menyampaikan betul di blognya itu. Ya. Jadi ada border yang mengisi ruang-ruang di antara struktur bata, tapi juga ada yang di atas bata, Pak, yang ngumpet di atas. Nah, itu. Ini yang benar-benar menimbulkan tanda tanya.
apakah dulu memang pernah terjadi bencana yang sangat besar sehingga material sebanyak ini bisa masuk ke sini. Itu apa lihatnya lah. Nah itu strukturnya sudah begitu rapi. Bawah juga ada struktur lagi seperti lantai, tapi celah-celahnya dan atasnya ada boulder. Nah, sehingga Pak Wijaya kemudian mau minta bantuan Pak Dr. Amin dari ITS untuk menambahkan ya pendapat beliau bagaimana dari sudut pandang biologinya. Jadi ini lantai ya Pak Wijaya? Ini ya, ini lantai sudah jelas, ini dinding. Ya, terus ini lantai, ya cuma kita bingung ada border ini. Border di sini konsentrasi dan itu ada 7 lapis, kemudian keluar 60 cm 10 lapis. Ada apa? Bawahnya sudah border juga pengerasan. Border juga Ya, apakah kalau saya tatanan ya. penguat konstruksi yang kita bingung yang ini Yang ini ya. ya yang atas ini terus kemudian sudah di bioradar sama ITS teman-teman geofisika ITS nanti kita tunggu hasilnya Ya. untuk memastikan apakah di bawah ini ada struktur lagi Ya. di bawah yang itu Pak yang di bawah Ya, border bawahnya bagian itu ya. di bawah border ada struktur lagi atau tidak kita nanti nunggu ITS insya Allah satu ini Satu ini ya. ya nanti akan kasih lagi lewat Zoom Ya. termasuk juga melakukan geolistrik di area 6 hektar. Jadi ada geolistrik, georadar, sama stratigrafi terukur melalui bor. Oh melalui bor ya. Jadi semoga hari Sabtu besok kita tunggu hasilnya untuk menentukan strategi tahun depan. Apakah di area 6 hektar ini masih ada struktur lain atau tidak? Ya, masa nggak mungkin 6 hektar ini cuma ini aja, kan nggak mungkin Pak? Nggak mungkin. Benar, nah, Ada candi-candi pendukung ya. iya seperti itu. Nanti yang sebaran itu coba dideteksi oleh teman-teman ITS Geofisika, jadi kita kolaborasi. Ya. Luar biasa. Iya. Zamannya saya nggak bisa lihat di YouTube, di audio plusnya tapi. Ya, ini sekarang kematangnya kita hilangkan supaya kita bisa melihat gabungan dari kotak-kotak ya, supaya penafsirannya lebih enak begitu. Dan, kita biarkan border yang di atas itu tetap begitu. Supaya tidak menghilangkan konteksnya Pak. Gitu ya. Karena kami di arkeologi itu kan biasanya sangat dari konteks itu bisa mendapatkan informasi lebih lengkap. Jadi kalau misalnya sangat mudah sekali kita mengangkat border ini untuk menampilkan struktur, tapi kemudian tidak ada cerita kenapa dia terpendam. Ya, seperti itu. Jadi kita ingin tahu dapat cerita dulu kenapa dia terpendam, kemudian kalau sudah didapatkan baru kita angkat. Iya. Kalau memang bencana, tapi kalau tatanan, Nah, itu. kita keliru. Betul. Atau justru malah nanti ada perusakan kan gitu ya. Betul. Terjadi. Iya. Betul. Ya, baik atau buruk itu bagian dari sejarah kita. Ya. Itu masyarakat kita usahakan semaksimal mungkin mendapatkan kebenaran ya. Betul. Baik jelek atau enak nggak enak Ya. itu yang terjadi.